Selamat pagi lur. Nah, kali ini akan monitor kedatangan Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, dalam rangka diskusi implementasi ya lur, Merdeka, kampus belajar merdeka di ITS ya lur, di tempat di halaman ITS di Plaza Graha, Dr. Graha, apa itu namanya, gedungnya lali aku. Oke, ini masih persiapan ya lur. Oke lur, untuk para undangan dari berbagai universitas juga sudah mulai datang lur. Itu terlihat dari Universitas Unmer Malang. Untuk Bapak Wagub Jawa Timur mewakili Gubernur Jawa Timur sudah datang ya lur. Tuh, Bapak Wagub Jawa Timur ya lur. So, langsung menuju ke dalam gedung ya lur. Lur, untuk Pak Menteri sudah datang, berhenti sejenak berfoto di tulisan rektorat, tapi dicegat sama wartawan. Sorry, masih terpesona dengan gesit Pak Wiga. Kita pegang. Keren sekali Prof. Itu lur, dirubung sama wartawan, ngalah aja aku. Oke, nggak lama kita ambil fotonya ya. Ayo. Oke, dapat. Nah, dan ya. Langsung dikiring jalan ke menuju gedung. Kalau mahasiswa asing, yang ya karena faktor ini terlalu pasif. Ya agak mundur ya teman-teman, jalan ya.
tambah anget Pak, dijemur di belakang. Ya jangan di jalan ya, awas. Raisa. Namanya Raisa, kayak penyanyi. Sebetulnya Sahabat medical assistant UTS 9. Oh, iya. Ada sama Nama sakit RS itu apa? jadi ini Pak Pur kan apa saja Pak pengantar apa aja. Bensa. Bisa berkomunikasi. Halo. Enggak ada yang berada di dalam. Oh itu. Itu nurse-nya. Komunikasi dengan pasien. Raisa. Ada masalah. Ini coating, Mas Menteri. Coating untuk ini apa? Antivirus. Nanti saya boleh simpan. Nanti ada di sini semua. Oke. Bisa taruh sini dulu ya. Kita sambil jalan ada jadi kalau PCR positif dia positif, yang negatif dia negatif. Jadi artificial intelligence ini kita ajari sesuai dengan yang kita lihat PCR. Tapi yang dites itu DNA-nya virusnya apa faktor-faktor lain? Bau keringat, Bau kering. bau odor ya. Ya. Berapa 12? Ini kita mulai pertama kali di dunia. Sekarang di Amerika dan Australia mulai sekarang. Mulai. NASA mulai. Dan terakhir Thailand sekarang mulai. Dari odor. Tapi sebetulnya pertama kali di dunia anjing di airport Dubai. Dan idenya itu dari waktu airport Dubai bulan Juli tahun 2020 menggunakan anjing di produk anjing narkoba untuk menggunakan COVID bisa anjing itu. Dari ide anjing itu kalau anjing bisa maksudnya kita bisa lah ini. Lucu sekali, ternyata dari bau ketek kita bisa tahu orang itu positif apa tidak. Ini adalah breakthrough yang luar biasa. Mesti mencoba mana ya? Mencoba gimana ketek saya? Iya. Ya ampun. Siap. Ntar saya cek dulu. Dengan handphone. Sapa boleh? Siapa lagi mau dites keteknya? Masih negatif kan ini? nama dengan ini mulai kan Saya ya. Oke. Di dalam baju. Sini ya. Ya. Tutup. Ini negatif COVID-nya, tapi positif. Untuk melihat akurasinya, kita lawan sama PCR. Iya, betul, sudah. Sudah. Berapa akurasi? Oh iya? Iya. Makasih Bang.
dan banyaknya disabilitas. Memang disabilitas yang banyak lebih ke mental, tapi kami lihat kalau netra masih bisa pemberdayaan. Netra dengan GPAB Pak, misalnya kami sediakan mulai seperti SPAB, fasilitas aman, manajemen sekolah kita kuatkan, dan dengan adanya makan ini mungkin bisa membantu meleburkan pada kurikulum. Nah, mungkin kalau ini salah satu permohonan ya Pak, mungkin bisa untuk penguatan SPAB. Bagaimana bila untuk salah satu yang paling penting kan bagaimana menyelamatkan nyawa. Nah, andai kata itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum Pak, mungkin di Jawa Timur bisa dimulai dalam MPLS-nya Pak. Jadi semua wajib simulasi MPLS. Dengan itu setidaknya anak-anak sudah tahu bagaimana menyelamatkan diri. Jadi setidaknya ada pengurangannya. Begitu Pak. Ini sama UK ya? JPAB di Gebang Putih, Yayasan Pendidikan Anak Buta. Kami untuk pendanaannya kerjasama dengan UKFC. Iya betul Pak. Ya, kalau kita membuat itu juga di seluruh kota-kota, karena kan kemudian tahun ini kita mengirim ke penangkaran yang saya bantu buat apa Ruby yang sekarang di Indonesia ada satu dan kita yang merawat juga karena apa kita mendapat support lagi dari dan ini sudah ada kertas maju satu halaman supaya tunanetra bisa kertas maju satu halaman Kenapa dia bisa bunuh virus? Jadi tinggal di spray sama film ini secara permanen dia akan bunuh virus sendiri. Dari tes kan beneran membunuh virus? iya jadi kita tes di stainless sama di itu dibandingkan jadi hasilnya kalau di stainless versus ini bertahan juga 24 jam bahkan di beberapa paper itu kalau Satu jam. kalau film 10 menit pertama dia 90% mati dan bisa terus belajar masih bisa kalau misalnya sampai sekali sama oh ya luar biasa terima kasih. Langsung menduduki tempat duduknya ya Lur. Nah secara lesehan ini untuk dialognya.
Ketua LKPP yang juga sudah hadir di acara kita, terima kasih ini Bapaknya Bapak Ibu semuanya, rektor dan pimpinan perguruan tinggi, ada mahasiswa juga hari ini, ada mahasiswa juga. Jadi Mas Menteri, kami perkenalkan dulu, ada di sebelah ini adalah wakil rektor yang tadi sudah sama-sama di depan. Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Agus Subianto, Wakil Rektor 2 dari penanganan aset dan finance, Mas Agus Subianto, Wakil Rektor 3, SDM dan IT, dan Wakil Rektor 4 yang penanganan riset. Nah, itu semuanya yang dan tidak memang sekretaris institut, karena kami sudah berbeda dengan sekretaris organisasi. Luar saya, jadi yang hadir di sini adalah ada 10 rektor PTN, ada dari UNER, kalau masker tidak ada, kalau masih. Kemudian ada dari Islam dan Hospitalnya, termasuk dari Universitas Jember. Dari itu yang saya ngobrol, kemudian dari Polisi, apa yang juga yang terakhir dari Kecamatan, dari saya. Kemudian ada dari ITS, anak kandung ITS itu ada 2, Politeknik Elektronika, MEMS, dan Politeknik Perkataan. Semuanya lokasi di dalam sini. Nah, kemudian dari kawan-kawan ada UMALAN. Kemudian ada Bapak Ibu Rektor, ada 39 dari seluruh Jawa Timur, kemudian ada ikut dari juga bersama mahasiswa ada 20, ada ikut online juga ada 32 rektor dari seluruh Surabaya Jawa Timur. Kemudian ada peserta dekan di sebelah sana, dan juga ada mahasiswa. Dari ITS kami ada yang mendapat kedaerahan itu 3 departemen, senilai sekitar 2 fakultas. Fakultas Pak Dekannya mana Pak Dekan? Nah, Pak Dekan FTI, Fakultas Teknologi Industri, jadi ada teknik kimia, kemudian ada teknik informasi, elektro dan informatik yang mendapatkan kedaerahan. Nah, Mas Suri ada ya, jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa pada acara ini mahasiswa sudah ada di Surabaya. Kami sampaikan bahwa di ITS ini next saja cepat, next untuk slide-nya. Jadi di ITS ini yang hadir, yang tadi kami sampaikan, ada PNS, PENS, Jember, Malang, Brawijaya, Erlangga, dan seterusnya. Next lagi. Dan pembiayanya juga lumayan banyak. Kemudian startup, ya seperti tadi anak-anak itu, kawan-kawan itu adalah startup semua, kan? Dan di ASMI ITS mendapatkan 6 startup, dan itu yang terbanyak dari seluruh yang apply di ASMI. Demikian juga Kedaeraga itu ada 17 topik yang sudah ada di ujung hilir, Mas Menteri, matching fund, dan itu adalah yang terbesar yang diperoleh. Jadi ada 1 perguruan tinggi lagi yang terbesar, dan ITS seperti Mas Menteri lihat, Bapak Ibu semuanya lihat tadi, ini adalah kekuatan perguruan tinggi. Jadi di riset perguruan tinggi itu tidak kalah dengan
yang ada di luar ataupun di mana saja. Mas Menteri, Bapak Ibu semuanya bisa melihat karya anak-anak ini tadi yang deteksi COVID itu kita sudah duluan, alat sudah jadi, sudah dapat sertifikat. Di Amerika, di Thailand itu sedang dimulai, tapi itu berbasis artificial intelligence. Dan kita di riset-riset ITS ada banyak dengan kesehatan. Kita bergandeng dengan UNER. Terima kasih Pak UNER. Pak UNER ini malah yang peringkat pertama untuk IGA PTMP, untuk IKU. Nah, jadi di bidang riset itu program kedaerahan itu sangat banyak membantu perguruan tinggi, tapi masih ada beberapa lagi hal-hal teknis yang perlu disampaikan. Seperti kecil tadi, kami membutuhkan bantuan untuk bisa lebih masuk supaya tidak terdilusi, dilusinya bisa kembali lagi. Nah, itu yang kami harapkan, Mas Menteri ya. Saya kira teman-teman, Bapak Ibu semuanya juga ada yang ada di sini sudah mengikuti semuanya. Karena ini adalah kompetisi terbuka yang disediakan oleh Mas Menteri dan Pak Nizam. Dan saya yakin semuanya di perguruan tinggi masing-masing juga punya program yang bercampur jadi satu di sini. Seperti yang di ITS juga kami punya beberapa program, akhirnya di Jakarta ada, di kementerian, maka menggabung semuanya dan hasilnya bisa sinergi bersama. Pendahuluan dari kami. Nanti langsung saja kami mohon Mas Menteri untuk terima kasih pada pemerintah provinsi, Pak Wagub dan Ibu Gubernur, itu supportnya luar biasa untuk inovasi kita Pak. Yang tadi itu ada ventilator, itu Pak Wagub ini sudah mati-matian sampai keluar 1 tahun sertifikasi. Karena harus coba di manusia, coba di hewan. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sudah keluar, sudah siap digunakan. Ada oksigen konsentrator yang di sebelah sana. Untuk rumah sakit tidak perlu suplai oksigen lagi, mengkonsentrasikan oksigen udara menjadi 93%. Nah, saya kira demikian dan mohon Mas Menteri untuk bisa memberikan sambutan atau pandangan kepada kawan-kawan baik yang di ataupun yang ada di dalam. Kami persilakan. Bapak Rektor, Bapak Wagub, sama Bapak Ibu Rektor, dan semua jajaran akademika, mahasiswa, dosen. Terima kasih sekali sudah menerima kami hari ini. Ini suatu saat atau momentum yang cukup luar biasa ya. Mungkin saya sudah berbicara sama beberapa dosen-dosen, baik yang senior-senior maupun yang muda-muda, dan terus terang mereka bilang sama saya, Pak, pokoknya masukannya kayak gini, Pak, saya nggak pernah sesibuk dan mengalami begitu banyak perubahan seperti ini seumur hidup saya. Tapi arah perubahan ini sudah lama kita tunggu-tunggu. Itu yang saya dengar terus. Jadinya ini masa yang sangat ribet. Kepala prodi pada kewalahan ngasih 20 SKS, masih banyak yang gak rela. Dosen-dosen pada kebingungan, ini gimana ingin membimbing murid-muridnya, tapi ini semua kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, kita gak bakal berubah. Sistem pendidikan perguruan tinggi Indonesia ini akan menjadi salah satu sistem perguruan tinggi yang akan dicontohkan, yang akan dilirik oleh negara-negara maju dan negara-negara lain yang akan mengikuti pola kita. Belum ada negara di mana bisa sampai 2 semester itu digaransi bisa di luar daripada kampus. Jadi ini mungkin Indonesia salah satu negara pertama di mana semua perusahaan, semua yayasan non-profit research project itu semuanya bisa menjadi mini universitas. Ya, itu bayangkan, itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita sama-sama melewati masa transisi yang sulit ini, saya berharap sangat besar bahwa Indonesia ini akan didiskusikan oleh perguruan-perguruan tinggi dunia sebagai
inovator di bidang pendidikan perguruan tinggi. Itu adalah harapan saya. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk tuan rumah, Pak Rektor ITS. Ini luar biasa data-data yang saya dapat, bahwa 8.000 dari 23.000 ya murid berpartisipasi dalam program MBKM, itu angka yang fantastik, luar biasa. Bayangkan, sepertiga ya Pak, sepertiga udah terlibat dalam itu, udah ya, kalau udah sepertiga itu udah gak bakal bisa pindah balik lagi itu Pak. Jadi gini bapaknya kalau 20% dari apapun, 20% dari dosen, 20% dari mahasiswa atau apa, melakukan suatu perubahan, itu udah gak bisa dibendung lagi. Dia bakal terus aja gitu, akan hit dan tipping point. Jadinya saya anjurkan, terakhir poin saya adalah, tadi kan kita udah menambahkan anggaran dan program ya. Jadi Kampus Merdeka ini tahun depan akan 3 kali lipat besar ya. Tapi ada yang juga dahsyat juga, program Kedai Reka. Bagi Bapak Ibu yang mungkin nggak semua orang tahu Kedai Reka ini apa. Gampangnya gini Pak, setiap kali ada perusahaan atau faktor pihak ketiga ngasih uang ke kampus untuk riset terapan, untuk inovasi, untuk program baru atau apa, Kemendikbudristek akan memberikan uang yang sama jumlahnya. Jadinya matching fund, kasih 100 kita kasih 100. Nah ini sampai sekarang gak semua kampus mengerti ini. Mungkin mereka gak percaya karena saking kayak dahsyat banget. Tapi Pak Rektor di sini sudah 20M ya Pak, menyerap dalam waktu yang cepat. Jadi ini setiap rektor ini harus sedikit rakus di sini, harus buru. Angka itu akan kita kali 5 anggarannya. Kita akan kali 5, ya. Jadi, ayo sekarang mulai berpikir para rektor-rektor, mana program-program prioritas kita yang saya mau cari, pitching ke perusahaan sektor swasta, bilangin kalau Anda taruh 100 di sini, pemerintah akan kasih 100. Bayangkan, jadi uangnya si industri itu akan berlipat ganda kali 2. Itu kan luar biasa, itu udah lebih, itu insentif yang makanya manis laris program itu Kedai Reka waktu ronde pertama, baru kita naikin jadi 56 karena terbukti. Buktinya aja ITS bisa memonopoli berapa persen, 10% dari total anggaran nasional kita, luar biasa. Nah ini gak apa-apa, saya senang banget melihat kompetisi seperti ini. Jadi tolong ini digunakan, apply di Kedai Reka. Itu harus jadi teman terbaiknya para rektor, kepala prodi dan dekan gitu. Saya rasa itu sebenarnya poin-poin yang terpenting. Dan kalau masih ada Bapak Ibu yang bingung mengenai apa sih kita Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi itu kepengennya seperti apa sih, tinggal lihat 8 IKU kita. Udah, itu aja. Kalau bingung mengenai ini Mas Menteri mau ke arah mana sih, lihat aja 8 IKU yang sekarang dikompetisikan kan, karena ada bonusnya kalau yang mencapai ranking atas. Udah, itu aja, nggak usah bingung-bingung. Kalau mau tahu kementerian itu mau apa, itu 8 perubahan itu. Dari yang terpenting dari 8 perubahan itu ada beberapa yang paling penting dari semua. 1, berapa jumlah mahasiswa Anda yang keluar dari kampus? 2, berapa jumlah dosen Anda yang keluar dari kampus? Yang dulunya tidak dilihat sebagai positif, sabbatical, kerja proyek di industri, tidak. Sekarang udah gak zaman lagi. Kita mau dosen kerja di industri, kita mau dosen kerjain proyek, kita mau dosen-dosen kita sabbatical di kampus lain. Pokoknya keluar dari kampus, mencari ilmu. 3, berapa jumlah praktisi yang mengajar di dalam kampus ini? Kan tadi dosen sama mahasiswa keluar kampus. Yang 3, kita mau praktisi dari industri mengajar di dalam kampus. Tahun depan Bapak Ibu, saya belum boleh kasih tahu nih programnya apa, tapi saya kasih sedikit bocoran. Kita bakal mengeluarkan satu program tahun depan untuk bisa membantu para rektor mendanai praktisi-praktisi untuk belajar di dalam kampus. Di Kemendikbudristek sekarang kita nggak cuma bikin kebijakan, kita selalu mengeluarkan kebijakan, lalu di belakangnya selalu ada dananya, gitu. Karena kita tahu kesulitan keuangan masing-masing universitas sekarang. Jadi kita nggak main-main gitu di Kemendikbudristek. Setiap kali kita menginginkan
universitas berubah secara drastis, harus ada bantuan dananya di belakangnya. Jadi ini akan menjadi salah satu program kita. Dan harapannya juga kami juga akan mendukung program wirausaha tahun depan juga. Itu akan semakin kita tingkatkan biar startup-startup seperti yang saya lihat di sini semakin tinggi. Ya. Jadi itu kira-kira arah perubahan yang mau kita lakukan. Kita ingin sekat-sekat antara fakultas, sekat-sekat antara prodi, sekat-sekat antara disiplin, sekat-sekat antara universitas, dan sekat antara dunia akademia, dunia industri, dunia riset. Itu pengen kita buang semua itu sekat-sekatnya. Sekarang benar-benar semua tempat menjadi tempat pembelajaran buat mahasiswa dan dosen, dan kampus itu menjadi pusat perbauran dari berbagai macam sektor. Itulah yang maksud kita dengan kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menggelora ya, kita semua ditantang untuk balapan ini, rektor semuanya ya. Ada yang lari cepat, ada yang masih santai-santai. Ayo, dana ini 5 kali lipat untuk tahun depan. Kami ingin ada Pak Wagub untuk memberikan beberapa wejangan lah ya. Karena kami tahu Pak Wagub ini luar biasa perjuangannya untuk perguruan tinggi di Jawa Timur, membantu banyak sekali pengembangan riset untuk hilir sampai membantu di sertifikasi sampai pada saat COVID kemarin. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Wagub, monggo untuk bisa memberikan sedikit kepada kawan-kawan. Selamat siang, salam sejahtera kita semua yang kita hormati dan banggakan, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim, MBA, Pak Kuswaribul Bait, tuan rumah, Bapak Dirjen Dikti, Pak Dirjen Diksi, Kepala Dikti, dan seluruh rektor dan pimpinan universitas se-Jawa Timur. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Menteri datang langsung ke Jawa Timur, Sugeng Rawuh. Selamat datang, masih bisa dibilang daerah Pasuruan ya, daerah Pasuruan. Dan singkat saja kalau dari saya tadi mencermati dengan seksama apa yang dijelaskan oleh Mas Menteri, Jawa Timur adalah perekonomian terbesar kedua di Indonesia. GDP-nya ini menyumbang 1/6 dari GDP Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Malaysia 30 juta, dibandingkan dengan Australia 24 juta, dibandingkan dengan Belanda 17 juta. Jadi ini dibandingkan dengan negara-negara, Jawa Timur jumlah penduduknya banyak. Maka kita tentunya sangat tertarik untuk mengkonversi itu menjadi sebuah ekosistem yang bisa mensukseskan kampus Merdeka. Karena semua orang sedang memulai lagi dari kertas putih apa itu pendidikan tinggi. Banyak sekali lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mencari pekerjaan, dan realitanya bahwa banyak sekali yang bekerja di bidang yang sifatnya tidak 100% murni sesuai dengan ijazahnya. Dan oleh karena itu kami sangat mendukung program Kampus Merdeka ini, yang kalau dulu dikatakan orang belajar itu naik gunung. Nah sekarang satu tahun sebelum tanggal kelulusan langsung disuruh turun gunung oleh Mas Menteri. Nah ini tentunya adalah bagian dari upaya untuk membuat segenap mahasiswa kita lebih mengetahui dunia nyata atau kehidupan nyata tadi. Nah maka salah satu yang terbesar menyumbang hampir 1/4 dari manufaktur di seluruh Indonesia. Tetapi kita juga pengembangan untuk agraris. Nah, kendala kita memang sebagai provinsi di Pulau Jawa mungkin pulau terpadat di dunia. Mungkin jangan dibanding Singapura ya, karena itu sifatnya kecil. Tapi sebagai pulau besar kita terpadat, kita memang butuh sekali suntikan nilai tambah value added. Jadi keberadaan dari program Kampus Merdeka menjadi penting. 3 elemen dari 8 tadi yang disampaikan Mas Menteri. Bagaimana mahasiswa keluar dari kampus, bagaimana dosen keluar dari kampus, dan bagaimana praktisi masuk ke dalam kampus. Total Mas Menteri dari seluruh lulusan setiap tahunnya SMA dan SMK tidak lebih dari, jangan sampai krem de la krem ini kemudian lulus dari kesulitan untuk memberikan sumbangsi. Kami memang di tengah COVID ini kita ada program belanja inovasi, mungkin bisa disinergikan dengan kedai reka tadi. Bagaimana kemudian ITS dan UNER lebih tercatat juga di kedai reka, karena kita dapat funding dari berbagai sumber termasuk Pemda, itu bisa dapat
matching fund juga, UNER-nya juga bisa ikut mendapatkan harusnya gitu. Jadi karena kita percaya bahwa pemerintah daerah dan pemerintah itu jangan kemudian nunggu di tikungan di ujung. Yang namanya inovasi di daerah harusnya kita ikut mengguyung dari awal. Tapi sekarang kembali pemerintah mau belanja untuk produk putra daerah itu ada syarat apa? Sertifikasi ini, sertifikasi itu, baru bisa dibeli pakai APBD. Ini harapannya kami, inisiatif dari Kemendikbudristek akan menjadi dorongan bagi kami untuk lebih agresif lagi mendorong local budget funding ke dalam program-program. Kami yakin kalau kita gotong royong lebih banyak yang bisa kita kerjakan bersama-sama, Mas Menteri. Yang terakhir di sini ada Brawijaya misalnya, kita sedang kerjasama kemiskinan agro. Jadi di Jawa Timur ini kemiskinan pedesaan kita 14%, perkotaan sekitar 7%, 2 kali lipat. Ternyata banyak orang yang sudah kerja full time tapi masih miskin karena menjadi pertanian. Nah kita ngajak misalnya, Brawijaya di Malang untuk melihat kita bahas. Lalu kemudian misalnya dengan Trimojoyo garam di Madura yang sekarang ada kendala, selalu dianggap kalau garam-garam dari Madura ini nggak bisa digunakan untuk industri. Bisa kami sampaikan terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan tahun depan Mas Menteri kesini lagi angka-angka target tadi bisa tercapai, baik itu matching fund ke daerah maupun juga kampus merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil. Jadi luar biasa berkah Mas Menteri dan Pak Wakil yang hari ini ada di tengah kita berdiskusi terbuka ya dengan yang luring ataupun yang daring. Baik, kita mulai yang di sini dulu ya. Untuk Pak Mas Menteri juga Pak Wakil, ITS kita sempat ini bekerja sama untuk membantu anak-anak yang SMA yang sudah pasti tidak bisa lanjut sekolah, itu kita latih namanya SMA double track. Itu sudah 35 lebih siswa yang ikut dan mereka sudah punya omset itu hampir 1 miliar dalam 1 tahun terakhir. Nah itu contohnya program-program yang belum tercover. Baik, kita mulai ya sedikit untuk berbincang. Barangkali ada apa kesulitan atau satu prestasi atau apa dari Brawijaya. Kami persilakan dari Brawijaya, atau kita atur 3 supaya cepat karena Pak Menteri, Mas Menteri waktunya juga nggak bisa panjang. Oh 1 aja. Oh baik. Baik, kita 3. Bro, kita ini lur untuk Bapak Menteri sudah akan meninggalkan lokasi. Kayak preman hari. Ya, ada rektor-rektor yang luar biasa. Ini bertatap muka langsung dengan Mas Menteri membahas khusus mengenai Merdeka Belajar. Konsepnya adalah bahwa mahasiswa harus berani keluar pagar kampus, mencari ilmu, menerapkan ilmu, dan menjadi lebih matang. Tapi kan banyak tantangan di lapangan ya. Nah inilah yang jadi Mas Menteri membuka diri untuk mendengar masukan-masukan gimana caranya supaya Merdeka Belajar. Tapi ternyata rektor-rektor di Jawa Timur ini luar biasa komitmennya terhadap Merdeka Belajar. Kami juga sampaikan sebagai Provinsi Jawa Timur kan kita perekonomian terbesar kedua di Indonesia. Banyak sekali ini ekosistem pembelajaran di luar kampus yang bisa kita sediakan. Nah inilah sebabnya kita ingin juga nih bagaimana program-program Jawa Timur misalnya belanja inovasi, ya Bela Nova ini bisa berjalan seiring dengan misalnya Kedai Rekanya Pak Dirjen, ya Kedai Reka itu memberikan dana, kalau ada dana dari luar Kemendikbud juga ngasih dana untuk riset terapan ya produk-produk yang sudah siap untuk di. Nah tadi contoh UNER sama ITS bareng bikin ventilator,
yang sekarang tes COVID ya, alhamdulillah tadi hasilnya 4 ya, Pak Menteri nggak dibilang positif ya. itu beneran loh, itu kalau profesor gitu kan nggak pakai dirancang, itu bisa aja keluarnya positif, tapi ternyata tadi sesuai karena sudah lolos juga uji teknis di BPFK. Nah inilah harapan kita, nanti kampus-kampus juga mungkin untuk sementara punya keunggulan di sport science di tempatnya UNESA, kemudian mungkin nanti di ITS juga keunggulannya bidang artificial intelligence atau ini, kemudian di veteran di teknologi tepat guna. Nah ini harapan kita bisa semuanya bisa punya area keunggulan. Nah Pemda, Pemkap, Pemkot semua juga bisa menyelaraskan dengan ini. Jadi di semua lini kita punya keberpihakan kepada inovasi. Jadi sudah ada keterlibatan ya untuk realisasi program MBKM. Tadi juga Pak Mas Menteri cerita satu ya, jadi di Jawa Timur ada gerakan pemuda peduli demokrasi. Kami ceritakan ke Mas Menteri, digagas oleh beberapa tokoh-tokoh BEM ya. Nah ini arahnya itu untuk mendidik supaya pemilih kita itu kalau lagi pemilu jangan gampang ketipu sama clickbait, sama hoax, sama money politik dan lain-lain, itu dididik betul. Nah dibilang kalau kurikulumnya bagus, anak-anak ini bisa turun bergabung di gerakan ini mengedukasi masyarakat supaya kita demokrasinya lebih berkualitas, itu bagus katanya. Nah hal-hal seperti ini kayaknya keinginan Mas Menteri, jangan cuma dari instansi, siapapun elemen masyarakat boleh ikut berperan mengusulkan nih ruang-ruang pengabdian. Dan katanya bayangin gitu, kalau misalnya UMKM ini belum punya dana untuk bikin programming atau bikin apa, terus dapat nih programming Merdeka Belajar dari Pak Rektor, kan itu lumayan gitu ya. Atau kita lagi riset sesuatu, kita bisa dapat puluhan mahasiswa yang sudah ilmunya sudah bagus secara full time, dia selama 2 semester fokus itu. Nah inilah yang kemudian akan menjadi gayung bersambut, bukan hanya mahasiswanya belajar kehidupan nyata, tapi juga kehidupan nyatanya terbantu oleh kepintaran mahasiswa ini. Itu yang kita harapkan. Kembali juga SMK itu melanjutkan perguruan tinggi, yang sisanya 30% kan. Nah 30% ini harusnya menjadi job kreator, bisa menciptakan pekerjaan. Nah jangan sampai mereka juga malah menjadi burden kan. Makanya Merdeka Belajar ini adalah terobosan untuk merubah paradigma. Dulu pokoknya bekalnya punya ST, SH, ya kan, SI ini terus berharap langsung karirnya ajak. Nah ini di kesempatan itu turun gunung duluan deh, tahu dunia luar kayak apa sehingga nggak kagetan waktu lulus gitu. Ya. Siap. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih. Salam untuk Ibu ya. Nanti bahasa diperbuat. Terima kasih. Iya. Oke Lur, nah cukup sekian dulu ya Lur untuk monitor giat Bapak Menteri yang didampingi oleh Bapak Wagub di kampus ITS. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, salam sehat.